Oke, topik kita hari ini tuh bagaimana kiprah perempuan di ranah politik. Karena kalau kita tahu kan di setiap periode parlemen 2019 sampai 2024 ataupun 5 tahun sekali itu kan ada kuota 30%. Nah, yang di 2019 sampai 2024 tuh kalau nggak salah belum mencapai kuota 30% itu. Nah, kalau dari Mbak Putri sendiri sebagai perempuan yang memang sudah lama berkecimpung dunia politik, pertama kali memutuskan untuk terjun ke politik itu alasannya apa? Pertama kali, ya pasti ada panggilan ya gitu. Sebetulnya sebelumnya tuh nggak pernah terbayangkan juga sih terjun ke dunia politik gitu. Bahkan aku tuh dulu awal cita-cita sebenarnya mau jadi dokter. Oh, gitu. dokter apa? Ya pokoknya pingin mengabdi lah gitu loh, pingin banyak bantu orang. Dan menurut aku pada waktu itu dokter salah satu profesi yang sangat mulia, bisa banyak bantu orang gitu kan. Dalam perjalanannya akhirnya kuliahnya keterimanya bisnis, S1 bisnis, S2 bisnis. Lalu mulai berpikir lagi, akhirnya aku memutuskan untuk di dunia usaha. Jadi waktu itu bisnis dulu. Nah, tujuannya apa ya, tadi memang aku senang dan juga diajarkan dari kecil tuh gimana caranya kita bisa bermanfaat untuk banyak orang. Paling tidak aku pikirkan kalau kerja sama orang ya berarti manfaatnya hanya buat aku aja. Tapi kalau aku punya usaha bisa menciptakan lapangan kerja, bisa banyak bantu orang gitu kan. Nah, akhirnya bisnis dulu udah 10 tahunan gitu. Baru kemarin 2024 memutuskan untuk terjun ke dunia politik gitu. Ada dorongan dari keluarga, mungkin papa? Pasti orang juga berpikirnya kayak gitu. Kayaknya pasti disuruh nih atau udah gini. Jujur sama sekali enggak. Karena kebetulan ayah aku dan di keluarga aku tuh sangat demokratis gitu ya. Kita tuh nggak pernah dipaksakan. Maksudnya kamu anaknya politisi harus nih dunia politik gitu. Enggak. Kami tuh 4 bersaudara, beda-beda juga profesinya. Beda-beda juga profesinya. Tapi mungkin lebih kepada panggilan hati tersebut ya gitu. Dan kebetulan memang di bisnis aku tuh kebanyakan karyawan aku 90% tuh perempuan. Jadi tuh aku paham banget gitu, banyak yang suka cerita, curhat, perempuan dengan segala dinamikanya gitu kan. Ini kayaknya harus diperjuangkan dan harus ada yang menyuarakan. Dan aku melihat sekarang tuh tadi keterwakilan perempuan juga memang belum maksimal. Kalau nggak salah data nasional yang pemilu 2024 itu baru 20 atau 22% gitu ya. Itu baru perempuan yang terpilih. Apalagi kalau perempuan yang menduduki posisi strategis misalnya di pimpinan alat kelengkapan dewan itu jumlahnya lebih sedikit lagi gitu. Ya aku pingin paling tidak menjadi contoh gitu ya, dan juga menjadi ini agar perempuan-perempuan lainnya tuh mau ikut ke dalam politik praktis dan tidak apatis gitu. Mungkin apakah benar selama ini itu kan yang mengatakan bahwa politik itu kan kejam, politik itu kan ibaratnya hanya untuk orang-orang yang memang mentalnya baja gitu kan. Apakah itu juga menjadi stigma yang membuat perempuan pada akhirnya maju mundur ya untuk terjun politik? Iya, banyak sih sebetulnya ya stigma perempuan di dalam dunia politik. Tadi satu, politik itu keras, kejam gitu kan. Lalu yang kedua pasti ada juga politik itu dunia yang maskulin gitu kan, masih ada patriarkinya. Jadi kalau perempuan terjun ke situ banyak yang masih takut, banyak yang masih ragu-ragu gitu. Terus yang ketiga juga banyak juga permasalahan yang sebetulnya misalnya modal atau ongkos politik gitu kan nggak semua perempuan juga mungkin punya kapasitas untuk itu gitu. Jadi sebetulnya multidimensional. Tapi kalau misalnya bicara politik itu benar nggak sih dunia yang keras, yang kejam dan lain sebagainya gitu. Aku rasa di dalam lini apapun kalau kita menjalankan pekerjaan itu pasti ada tantangannya, benar nggak? Pasti ada persaingannya, ada politiknya di kantor, ada suka dukanya, sama di semua lini gitu ya. Mungkin kalau politik banyak terekspos aja, terus kadang-kadang misalnya di debat-debat atau di mana banyak yang berdiskusinya agak keras dan lain sebagainya. Mungkin itu jadinya terstigma bahwa politik itu keras. Padahal sesungguhnya nggak seperti itu kok. Tapi kalau dari Mbak Putri sendiri ini kan pertama kali terjun lah ke dunia politik atau mencoba mencalonkan sebagai caleg ini, ada nggak sih kayak dari lingkungan sekitar yang kemudian seperti meragukan atau men-underestimate deh ke Mbak Putri, dan Mbak Putri sendiri jadi merasa minder gitu. Sampai akhir tadi kan kayak ada yang banyak sekali wanita akhirnya maju mundur nih untuk masuk ke dunia politik seperti itu. Iya, pasti ada gitu ya. Tapi kebetulan aku orangnya lumayan Cuek. Jadi kalau udah maju
udah maju aja gitu. Tapi pasti ada dari cerita beberapa caleg juga pasti di underestimate. Tadi secara ekonomi itu banyak loh yang di underestimate gitu. Lalu juga yang kedua, emang bisa bagi waktu antara ngurusin anak, ngurusin suami dan juga kerja di dunia politik gitu. Terus apakah nanti kalau perempuan itu bisa nggak memperjuangkan hak-hak kita? Nanti kalau misalnya tegas dibilangnya galak, tapi kalau kompromi dibilangnya lemah gitu kan. Serba salah posisinya. Serba salah kadang-kadang gitu. Tapi itu bagaimana kita menyikapinya sih kalau menurut aku. Oke, wah. Nah, kalau sebagai seorang perempuan itu kan memang leader tuh biasanya orang selalu, kalau budaya patriarki, leader tuh selalu lelaki. Perempuan kalau leader tuh biasanya alpha female gitu kan. Bener. Nah, kalau dari Mbak Putri sendiri melihat perempuan sebagai politisi itu wajibkah memiliki leadership seperti itu? Pasti harus punya leadership gitu karena ini aku ngomong di konteks legislatif dulu ya. Waktu saat kita mencalonkan diri jadi calon legislatif itu masuk ke DPR tuh bukan hal yang mudah. Itu pertarungannya luar biasa. Bayangkan kita kemarin ada berapa partai politik gitu ya. Wah, ada banyak lebih banget. dari kan ada cukup banyak. Satu partai politik calegnya tuh misalnya 10 orang di satu daerah pemilihan. Jadi secara internal aja kita udah bersaing. Setelah itu kita harus bersaing dengan partai-partai yang lain gitu. Kita harus turun, harus menyapa konstituen, memperkenalkan diri kita, dan itu nggak hanya dilakukan dengan misalnya media sosial atau itu salah satu bagian, tapi banyak juga kerja-kerja di lapangannya yang itu tentu menuntut konsistensi dan juga menuntut disiplin yang tinggi gitu. Jadi menurut aku pasti perempuan yang terjun ke politik pasti dia memiliki leadership. Paling tidak dia bisa memanage dirinya sendiri gitu kan, terus memanage tim internalnya, dan yang selanjutnya pasti dia bisa memanage konstituennya karena konstituen itu tentu perlu dirawat, komunikasinya rutin selama 5 tahun ke depan kan harus dipelihara dengan baik. Kalau concern isu sendiri dari Mbak Putri itu apa yang ingin diperjuangkan Di DPR ya? di DPR? Ya sebetulnya banyak sekali ya kalau yang terkait dengan perempuan kan kalau yang baru-baru disahkan 2022 itu kan sudah ada yang TPKS ya, tindak pidana kekerasan seksual. Itu juga isu yang sangat-sangat menggelitik, banyak sekali aku menerima aduan-aduan gitu ya, korban yang masih merasa itu sebagai aib gitu atau tidak takut untuk melaporkan atau bahkan dia nggak tahu itu sebetulnya adalah sudah masuk ke dalam kekerasan gitu, baik kekerasan seksual ataupun kekerasan psikis, kekerasan secara verbal gitu. Jadi edukasinya memang betul-betul harus digencarkan kembali gitu. Lalu juga ada yang sekarang sedang dibahas di Panja itu rancangan undang-undang untuk Sisdiknas itu lebih fokus kepada guru-guru honorer gitu ya. Itu kan juga banyak perempuan guru-guru kita. Aduh itu mereka kalau datang konstituen-konstituen aku itu ngadep itu sedih karena banyak yang gajinya tuh masih Rp250.000. Bayangkan. Iya, itu guru honorer yang memang secara status itu belum disamakan dengan guru yang reguler gitu. Nah, ini yang sedang mereka perjuangkan. Padahal mereka tuh udah mengajar, mengabdi puluhan tahun gitu ya, tapi mereka belum mendapatkan kesejahteraan yang sesuai gitu. Jadi banyak banget isu-isu tentang perempuan sebetulnya yang bisa diperjuangkan. Tapi kebetulan karena penugasan dari partai saya ditugaskannya di Komisi 12 dan Komisi 12 itu bidangnya adalah ESDM, energi sumber daya mineral, lalu Kementerian Investasi, Hilirisasi, dan juga lingkungan hidup. Berat banget. Ya, lumayan. Berat. Tetapi ini adalah komisi yang sangat seksi gitu ya, strategis bagi saya karena salah satu asta citanya Pak Presiden itu kan swasembada energi. Jadi memang banyak sekali yang kami bahas di Komisi 12. Salah satunya adalah isu-isu lingkungan hidup. Ini yang saya juga cukup tertarik. Misalnya tentang pengelolaan sampah. Nah, itu isu juga yang harus kita pikirkan gitu. Mungkin kalau dulu-dulu ya belum menjadi prioritas gitu ya, tapi sekarang itu luar biasa menjadi prioritas. Tempat sampah yang tersebar itu kan masih sistemnya open dumping, artinya buang sampah tuh udah ditaruh aja gitu, tidak dikelola, tidak di recycle gitu ya. Nah ini sekarang sedang dibenahi gitu. Jadi banyak sih isu-isu yang menarik.